Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya, NPM 1940102054. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi yang telah saya buat pada pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Indonesia memiliki lautan luas sumber daya perikanan potensial untuk mendukung perekonomian negara. Namun potensial tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena tindak pidana perikanan dan belum maksimalnya penegakan hukum di bidang perikanan. Implementasi penegakan hukum di bidang perikanan masih ada kelemahan karena rumitnya masalah kriminal perikanan dan juga masalah mekanisme koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pembentukan pengadilan perikanan yang tidak adil di semua negara yurisdiksi. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan kekayaan sumber daya laut dan ikan. Perairan laut yang luas dan kaya akan spesies, jenis, dan potensi perikanan. Indonesia adalah negara kepulauan berbentuk maritim. Posisinya geostrategis di benua Asia dan benua Australia, menjadikan Indonesia adalah salah satu di antara perbedaan peradaban yang sangat mencolok, yaitu peradaban Barat dan peradaban Timur. Kondisi ini memberikan dampak positif, yaitu adanya potensi ekonomi yang sangat besar dalam proses perdagangan lalu lintas internasional melalui 3 jalur laut, Kepulauan Indonesia. Hukum dan masyarakat adalah salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini diketahui bahwa dalam membentuk suatu negara, wilayah ini merupakan salah satu unsur utama selain 3 unsur lainnya, yaitu masyarakat, pemerintahan, dan kedaulatan. Sumber daya perikanan adalah aset suatu bangsa, bahkan aset dunia yang didefinisikan dalam Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS yang mengatur penggunaan laut sesuai dengan status hukum zona-zona ini. Keberadaan wilayah pengelolaan perikanan menjadikan pengawasan menjadi tidak mudah, sehingga terjadi pelanggaran hukum perikanan seperti kurangnya fasilitas infrastruktur dan biaya operasional penyidik perikanan dalam menangani kasus-kasus penangkapan ilegal. Lamanya masa penahanan anak-anak di kapal-kapal asing menimbulkan masalah sosial diantaranya penduduk dan petugas setempat, seperti kekhawatiran tentang wabah penyakit berbahaya yang dapat mereka tular. Dan untuk mengatasi tingginya tingkat pelanggaran hukum perikanan, yaitu dengan melindungi perairan wilayah zona ekonomi eksklusif untuk pencegahan penangkapan ikan ilegal di wilayah Indonesia, meningkatkan kompetensi nelayan tradisional dengan pemberdayaan nelayan dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Proses pembentukan undang-undang terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. RUU dapat berasal dari pemerintah, DPR, anggota DPR, dan DPD. Tentang peranan hukum laut dalam kedaulatan Republik Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan lebar laut teritorial sebesar 12 mil atau lebih dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Dalam sejarah perundang-undangan perikanan Indonesia, terdapat 3 masa, yaitu masa ordonasi Belanda, masa pasca kemerdekaan, dan masa undang-undang perikanan. Hukum laut untuk perlindungan sumber ekonomi maritim atau UNCLOS 1958 membagi lautan dalam 2 kategori utama, yaitu laut teritorial dan laut lepas. Pada laut teritorial, negara-negara pantai mempunyai kedaulatan penuh untuk mengatur termasuk dasar laut dan udara di atas wilayah tersebut, yang disertai dengan kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Terdapat 5 sumber-sumber ekonomi yang harus mendapat perlindungan, yaitu perlindungan terhadap sumber mineral laut, perlindungan terhadap industri perikanan, perlindungan terhadap transportasi laut, perlindungan terhadap wisata bahari, perlindungan terhadap pelabuhan. Potensi konflik di laut antara Indonesia dan negara lain yang pertama yaitu dengan Australia, Vietnam, dan Filipina mencakup masalah penetapan landasan kontinen dan penentuan batas Z.
Dengan Malaysia mencakup penentuan batas teritorial dan penentuan batas landas kontinen. Dengan Papua Nugini, India, Thailand, dan Palau mencakup penentuan batas Z. Dengan Singapura mencakup penetapan batas teritorial. 3 alasan utama mengapa Indonesia perlu mengubah paradigma kehidupan negara menuju negara maritim. Yang pertama yaitu kewilayahan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena 2/3 wilayahnya merupakan laut. Yang kedua, sumber daya alam. Laut menyimpan potensi sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati serta energi gelombang laut, sedangkan di darat sudah berkurang. Yang ketiga, sejarah. Indonesia pernah mengalami kejayaan laut pada masa Majapahit, Sriwijaya, Ternate, dan Tidore. Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 yang menghasilkan 4 konvensi, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, yang kedua Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Landas Kontinen, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas. Negara kepulauan ialah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan atau archipelagos dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Ada 4 golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan, yaitu negara tetangga, yaitu ASEAN dan Australia, negara yang berkepentingan terhadap perikanan dan pemasangan kabel komunikasi di dasar laut, yaitu Jepang. Yang ketiga, negara maritim yang berkepentingan terhadap lalu lintas pelayaran laut, Eropa Barat. Yang keempat, negara maritim besar yang mempunyai strategi militer. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara dituntut memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Terkait dengan tanggung jawab yang luas tersebut, dilakukan pemencaran kekuasaan negara dalam 2 bentuk pemencaran atau pembagian kekuasaan negara, yakni yang pertama, pemencaran kekuasaan secara horizontal. Pemencaran secara horizontal menunjukkan bahwa kekuasaan negara itu dibagi atas 3 cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan legislatif. Yang kedua, pemancaran kekuasaan secara vertikal, yang akan melahirkan pemerintah pusat dan daerah otonom yang memikul hak desentralisasi. Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamandemenkan, kewenangan daerah untuk membentuk kebijakan daerah tidak diatur. Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamandemen, baru diatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan daerah, yakni berdasarkan pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamandemenkan yang berbunyi, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikategorikan dalam tingkatan yang berbeda. Pertama, berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 menempatkan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang posisinya berada setelah peraturan presiden. Kedua, berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 memaknai peraturan kepala daerah sebagai peraturan gubernur atau peraturan bupati, peraturan wali kota, dan menempatkan sebagai peraturan perundang-undangan. Ketiga, berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, keputusan kepala daerah diakui sebagai keputusan gubernur, keputusan bupati, keputusan wali kota, dan sepanjang sifatnya mengatur dimaknai sebagai peraturan. Dalam kaitan dengan otonomi daerah,
Hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengolah sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa sistem atau asas rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga daerah formal, sistem rumah tangga material, sistem rumah tangga nyata atau real, sistem rumah tangga sisa atau residu, sistem rumah tangga nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Sistem otonomi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu otonomi luas dan otonomi nyata dan bertanggung jawab. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyatakan bahwa setiap keputusan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan. Pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu pelimpahan kewenangan delegasi dan pelimpahan kewenangan atribusi. Kegagalan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa Orde Baru diakibatkan oleh Ahmad Moni Risalah. Kebijakan pertanian dan lingkungan beberapa hal, diantaranya adalah pembangunan perikanan yang terlalu sentralistik dan tidak memperhatikan kearifan lokal di daerah. Desentrasi kelautan yang memberi kekuasaan penuh kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah laut, yaitu eksplorasi, eksploitasi, konservasi, adaptasi dan perubahan iklim, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, pengelolaan kekayaan lautan, penegakan hukum, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan kedaulatan rakyat. Terdapat dua bentuk devolusi menurut jangkauan kontrol pengguna sumber daya di tingkat lokal, yakni apabila kontrol atas sumber daya ditransfer oleh negara kurang lebih secara keseluruhan, maka ini merupakan kasus devolusi yang mencerminkan bentuk community-based resource management. Jika pemerintah masih mempertahankan peran yang besar dalam pengelolaan sumber daya, namun disertai dengan perluasan peran dari pengguna di tingkat lokal, maka ini kasus devolusi mencerminkan untuk kolaborasi manajemen. Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak perikanan tradisional. Abiyanda tahun 2013 menyebutkan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan untuk dapat dikategorikan memiliki traditional fishing rights. Di antaranya yaitu nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah menangkap ikan di suatu perairan tertentu. Nelayan-nelayan tersebut telah menggunakan alat-alat tertentu secara tradisional. Hasil tangkapan mereka secara tradisional adalah jenis ikan tertentu. Dan nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan tersebut haruslah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut. Karakteristik usaha dan posisi sosial atau nelayan tradisional dalam pengelolaan sumber daya perikanan maupun pesisir seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, ditandai dengan berbagai dilema diantaranya yaitu: pertama, memiliki status sosial yang rendah dalam sistem sosial karena rendahnya kepemilikan kapital. Yang kedua, tersandra dalam beberapa sistem sosial yang eksploitatif seperti hubungan patron-klien. Yang ketiga, tertutupnya akses bagi partisipasi publik dalam perencanaan dan perumusan kebijakan publik. Yang keempat, lemahnya kapasitas sumber daya manusia untuk mengembangkan diri maupun kelompoknya. Yang kelima, lemah posisi tawar dalam hubungan relasi kuasa pengelolaan sumber daya alam dengan berbagai aktor. Serta 6, sistem nafkah masih bercorak subsistem sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.